Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemui algoritma dengan menggunakan bahasa natural, bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna algoritma. Misalnya petunjuk penggunaan barang elektronik. Jika barang elektronik tersebut dijual di Indonesia tentu akan disediakan petunjuk dalam bahasa Indonesia. Jika dijual di beberapa negara dengan bahasa yang berbeda-beda, biasanya petunjuk akan disajikan dalam banyak bahasa, multilingual karena algoritma yang baik adalah algoritma yang dapat dipahami dan dijalankan oleh penggunanya. Penyajian algoritma dalam bahasa natural menggunakan kalimat deskriptif, yaitu menjelaskan secara detail suatu algoritma dengan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami. Penyajian algoritma ini cocok untuk algoritma yang singkat, namun penyajian dengan bahasa natural sulit untuk algoritma yang besar. Selain itu, algoritma dengan bahasa natural akan sulit dikonversi ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode merupakan salah satu metode penulisan algoritma selain menggunakan bahasa natural. Berasal dari kata pseudo dan code, pseudocode memiliki arti kode semu atau menyerupai kode program yang sebenarnya. Pseudocode menggunakan simbol-simbol yang mirip atau menyerupai kode program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Selain itu, biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma dengan bahasa natural. Pseudocode adalah suatu teknik penulisan algoritma dengan menggunakan sebanyak mungkin komponen-komponen dari salah satu bahasa tingkat tinggi, suatu bahasa pemrograman yang masih memerlukan unit kompilator untuk mengeksekusi program agar dapat berjalan. Penulisan algoritma dengan pseudocode hampir menyerupai sebuah program, tetapi tanpa menyertakan atribut-atribut program, seperti tipe data dan lain-lain, hanya menuliskan proses intinya saja. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur algoritma menggunakan diagram dengan tujuan memperjelas langkah-langkah penyelesaian algoritma. Dalam pembuatan flowchart, pengguna bisa menggunakan beberapa jenis aplikasi, misalnya Microsoft Word, Microsoft Visio, CorelDRAW, dan sebagainya. Sistem flowchart adalah flowchart yang melukiskan urutan operasi pemrosesan data, baik yang manual maupun dengan komputer. Diberikan pula aliran data, yaitu file yang digunakan selama proses dan pengontrolannya. Program flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program.
1. Flowchart sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan dimulai dari bagian kiri suatu halaman lembar kerja. 2. Kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. 3. Harus ditunjukkan dari mana kegiatan dimulai dan di mana akan berakhir. 4. Masing-masing kegiatan di dalam flowchart sebaiknya menggunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. 5. Masing-masing kegiatan di dalam flowchart harus di dalam urutan yang tepat. 6. Kegiatan yang terpotong dan akan disambungkan ke tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung yang benar. 7. Gunakan simbol-simbol aliran yang standar.